Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksyal Raihananda dengan NIM 2020501337. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Meneladani Pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama ialah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya ialah perempuan kecuali adik bungsunya yang laki-laki. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya ialah prestasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam hidupnya, hal-hal yang telah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah yang pertama, tentunya mendirikan Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah. Statuten Muhammadiyah itu anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Yang kedua ialah mendirikan Aisyah. Di bidang organisasi pada tahun 1918, beliau bersama dengan istrinya yakni Nyai Ahmad Dahlan membentuk organisasi Aisyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah. Yang ketiga ialah mendirikan Hizbul Watan. Karena menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Patfinder atau Pandu yang sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Watan yang disingkat HW. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Watan ini juga menggunakan uniform atau pakaian seragam, mirip seperti pramuka yang sekarang ini. Pembentukan Hizbul Watan ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan agama dan bangsa, sebagai tempat persemaian kader-kader yang terpercaya. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam itu tidaklah kolot melainkan progresif, tidak ketinggalan zaman namun sejalan dengan tuntutan keadaan dan kemajuan zaman. Yang ketiga selanjutnya ialah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntunan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya, tanpa mendalami dan memahami isinya. Sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati di bidang pendidikan. Ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum.
Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS, Mekde Quran. Baliknya beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Lalu dia juga terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah-sekolah seperti Muhammadiyah sekarang, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Dengan ajaran pembaruan di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ialah karakter yang bisa diteladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, mandiri. Pada tahun 1883, saat beliau berusia masih 15 tahun, masih sekitaran SMP atau SMA, beliau sudah pergi naik haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun dengan mandiri. Itu masih SMP atau SMA pada umur 15 tahun. Beliau sudah hidup mandiri di Mekah. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Itu merupakan karakter pertama yang harus dan bisa diteladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, mencintai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya agama Islam. Selama 2 tahun, beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan dan belajar di sana, di Mekah. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912, lalu ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Jakarta. Itulah kenapa beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan ini merupakan salah satu karakter yang bisa kita teladani. Lalu yang ketiga adalah jiwa wirausaha. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik. Yang saat itu merupakan profesi wira swasta yang cukup menggejala di masyarakat. Jadi dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan wirausahawan yang cukup terkenal dan sukses, dan salah satu karakter ini bisa kita teladani untuk menjadi sukses, insya Allah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, pandai dalam berorganisasi. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat. Sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup, dia rajin dalam berorganisasi, sehingga dia menjadi pandai dalam berorganisasi, dan hal ini sangat bisa kita teladani di masa depan. Mungkin hanya mengikuti, kalau SMP SMA kita mengikuti OSIS dan organisasi lainnya, kita dapat meneladani karakter beliau dengan cara tersebut, mengikuti OSIS, himpunan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki nasionalisme yang kuat. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara Indonesia. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadits.
Perkumpulan ini berdiri berdepatan pada tanggal 18 November 1912, dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa beliau memiliki jiwa nasionalisme yang kuat karena dia ingin membesarkan Islam di Nusantara, di negara tercintanya itu negara Indonesia, dengan cara membangun Muhammadiyah yang bergerak di pendidikan dan sosial. Lalu yang keenam, dia selalu Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu tabah menghadapi rintangan dalam perjuangan. Gagasan pendirian Muhammadiyah mendapatkan resistensi baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu lah, karena sudah meniru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan bermacam-macam tuduhan lain. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat tabah menghadapi rintangan dalam perjuangannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia lewat Muhammadiyah. Beliau sering mendapatkan tuduhan, cacian, makian, karena dikira seperti tadi, dikira bekerja sama dengan Kristen lah, apalah seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketujuh, ialah cerdas. Tentu saja beliau sangatlah cerdas. Kehadiran Muhammadiyah jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatona, disingkat dengan SATF, yang mendapatkan pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Hal ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa beliau sangatlah cerdas, karena dia telah menyiasati pemerintah Belanda untuk membangun Muhammadiyah secara diam-diam dan tidak terang-terangan seperti tadi dia membangun Muhammadiyah di luar kota dengan nama lain. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir, dia tidak membedakan ras, suku, dan agama. Beliau mengajar di sekolahan Belanda yang dikelola oleh orang Belanda dan mengajar murid-murid dari keturunan orang Belanda dari kalangan priai. Beliau juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastor Van Lith pada 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastor pertama yang diajak dialog oleh Ahmad Dahlan. Pastor Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Ini merupakan salah satu juga karakter yang bisa kita teladani, yaitu tidak membedakan ras, suku, dan agama, atau bisa disebut juga dengan toleransi. Dapat dilihat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan orang yang sangat-sangat tidak membedakan ras, suku, dan agama, atau tidak rasis, sehingga hal ini patut kita teladani. Dan itulah 8 karakter yang menurut saya bisa kita teladani dari Kiai Haji Ahmad Dahlan selama dia hidup. Dan semoga kita semua bisa meneladani karakter-karakter tersebut. Lalu yang selanjutnya ialah gelar pahlawan nasional. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangrajan, Brontokusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta.
Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 tanggal 20 Desember 1961. Isi dari SK Presiden Republik Indonesia nomor 657 tahun 1961 itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Seperti tadi yang saya bilang, Ahmad Dahlan sangat berjuang untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui Islam, sehingga dia juga mempelopori kebangkitan umat Islam dengan caranya tadi membangun Muhammadiyah, Aisyah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Seperti tadi, dia sangat membangun Muhammadiyah dengan latar belakang organisasi pendidikan dan sosial. Lalu yang ketiga, dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan yang terakhir, dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita yaitu Asia seperti yang tadi itu telah melopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan istrinya Nyai Ahmad Dahlan membangun Aisyah untuk mengembangkan bunga-bunga wanita yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya jelaskan di video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.